Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kita akan bahas tentang perhitungan besar sampel atau biasa dikenal dengan besar sampel. Jadi pada sesi kali ini kita akan berhadapan dengan rumus-rumus dan perhitungan. Baik, ada beberapa tahapan rancangan sampel. Ini juga mungkin sudah saya bahas di video tutorial yang saya sampaikan pada pertemuan yang lalu atau pada tutorial yang sudah saya sampaikan di awal. Tetapi akan saya ulang lagi bahwa tahapan rancangan sampel terdiri dari 6. Yang pertama adalah tentukan tujuan penelitian. Seperti yang sudah kita ketahui, tujuan penelitian itu ada 2. Nanti akan saya jelaskan. Kemudian definisikan populasi target. Ada populasi target, ada populasi studi. Kemudian identifikasi kerangka sampel atau sampling frame. Dan yang keempat adalah pilih metode sampel yang sesuai. Yang kelima, hitung besar sampel. Setelah kita mengetahui metode sampel apa yang sesuai, baru kemudian langkah kelima adalah hitung besar sampel. Jadi jangan sampai terbalik, kita menghitung besar sampel, baru kemudian memilih sampel yang atau metode sampel yang sesuai. Yang keenam, baru memilih sampel dan mengumpulkan data. Baik, kita masuk pada konsep perancangan sampel. Pada rancangan sampel, ada beberapa hal kaidah-kaidah yang harus kita penuhi. Yang pertama, minimal ada 2. Yang pertama adalah valid atau akurat. Parameter populasi ini menjadi parameter populasi. Valid itu akurat, artinya memang kita akan mengukur sesuatu yang memang harus kita ukur. Contoh, kalau kita ingin mengukur tinggi badan, maka kita menggunakan penggaris atau menggunakan meteran. Kalau kita ingin mengukur berat badan, maka kita menggunakan timbangan. Itu yang namanya valid. Ya. Kemudian kalau kita ingin mengukur stres, kita harus menggunakan parameter atau kuesioner stres. Kita bisa menggunakan faal tubuh dan seterusnya. Jadi memang sesuai dengan itu. Nah, di sini bergantung pada cara pengambilan sampel untuk valid dan akurat. Kemudian bergantung juga pada kerangka sampel. Jadi kerangka sampel itu memegang kunci, memegang peranan yang cukup penting pada konsep rancangan sampel. Yang kedua adalah presisi, atau bisa juga ini adalah simpangan dari nilai populasi. Yang namanya presisi adalah ketika kita ulang berapa kali, hasilnya tetap sama atau konsisten. Itulah namanya presisi. Nah, pada presisi bergantung pada besar sampel. Nah, seringkali pada saat kita mengambil sampel, jadi kita hanya berfokus atau berpaku pada hitung sampel. Sementara untuk metode sampel kita sering kita abaikan, padahal itu sangat penting, sangat juga penting untuk mendukung sempurnanya pengambilan sampel. Nah, besar sampel tergantung pada beberapa hal. Di sini saya sebutkan ada 5. Yang tadi sudah kita bahas. Yang pertama adalah jenis penelitian atau tujuan penelitian. Ada 2 penelitian atau 2 jenis penelitian. Yang pertama adalah eksplorasi awal atau 1 sampel mungkin cukup. Biasa disebut dengan deskripsi. Kemudian yang kedua adalah generalisasi. Ini harus representatif, harus mewakili populasi. Yang kedua adalah skala ukur atau skala ukur variabel dependent. Ada 2 variabel. Yang pertama variabel independen, yang kedua variabel dependent. Kalau bahasa saya adalah variabel independen merupakan sebab dan variabel dependent merupakan akibat. Atau bisa juga dalam bahasa yang lain dikatakan variabel independen adalah kontributor dan variabel dependent adalah kasus atau faktor yang disebabkan atau faktor yang hasil dari sebuah proses, itu namanya variable dependent. Jadi misalkan faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian hipertensi, misalkan konsumsi tinggi lemak, itu sebenarnya adalah variable independent karena itu sebab. Nah, kasus hipertensi merupakan variable dependent karena itu akibat. Nah, pada variable dependent ini ada 2 variable yang dikelompokkan menjadi 2. Yang pertama adalah kelompok kategorik, yang kedua kelompok numerik. Untuk kelompok kategorik ada 2 skala, itu skala nominal
dan skala ordinal. Itu berupa kategorik atau berupa mutu. Yang kedua adalah numerik. Ini yang berupa angka, ada interval dan skala rasio. Nah, pada variabel atau yang bersifat kategorik, kita akan mendapatkan proporsi atau prosentase. Biasa ditulis dengan prosentase. Nah, untuk yang numerik, kita akan mencari mean dan standar deviasi. Langkah yang ketiga adalah ketepatan perkiraan yang diinginkan atau presisi. Jadi presisi itu adalah, tadi sudah saya jelaskan, diulang berapa kali pun sampel kita tetap sama hasilnya. Atau alat yang kita ukur, misalkan kita ingin mengukur berat badan dengan timbangan. Maka ketika kita menimbang di sebuah lokasi, berat kita sama dengan kita akan menimbang di tempat yang lain, artinya presisi. Jadi diulang berapa kali pun tepat. Semakin tinggi presisi, semakin besar sampel. Nah, yang keempat adalah tujuan penelitian. Tujuan penelitian itu ada dua. Yang pertama estimasi, yang kedua hipotesis atau uji hipotesis. Nanti saya akan jelaskan kenapa estimasi dan kenapa uji hipotesis. Tapi pada prinsipnya, estimasi itu lebih mencerminkan gambaran atau deskripsi. Sementara uji hipotesis mencerminkan hubungan dua variabel atau lebih. Yang kelima adalah interval kepercayaan atau kekuatan uji, atau biasa disebut dengan power of test. Yang keenam, teknik pengambilan sampel, baik itu simple random sampling maupun non-simple random sampling yang sudah kita bahas sebelumnya. Baik, kita masuk pada perhitungan besar sampel. Sampel hanya bisa dihitung jika ada informasi awal tentang hal yang diteliti dan populasinya. Jadi tujuan penelitian itu harus jelas. Secara umum, perhitungan sampel dapat dibagi menjadi tujuan penelitian atau menurut tujuan penelitian. Yang pertama, estimasi parameter populasi. Yang kedua, uji hipotesis. Nah, seringkali kesalahan yang terjadi adalah selalu menganggap penelitian sebagai estimasi parameter, padahal sebenarnya uji hipotesis. Jadi kita sering menganggap bahwa penelitian kita adalah sebuah deskripsi, padahal bukan. Penelitian itu adalah penelitian inferensial atau uji hipotesis. Kita masuk pada perhitungan besar sampel untuk estimasi parameter. Jadi kita ingin meneliti gambaran. Nah, seperti ini kira-kira kalau gambaran untuk estimasi parameter. Jadi ada estimasi parameter, ini letaknya di tengah. Kemudian ada simpangan baku, presisi. Ini sifat yang disimbolkan dengan D kecil. Itu ada di dua sisi, kanan dan kiri. Pada estimasi proporsi, ini hasil penelitian yang terdahulu. Kemudian ada simpangan atau presisi yang ditentukan oleh peneliti. Misalkan presisinya mau 5%, 10%, 15%. Ini ditentukan oleh populasi. Yang berikutnya adalah confidence interval. Untuk kesehatan, biasanya ditentukan 95% dan 99%. Untuk 95% ini jika tidak berada di klinis, artinya tidak menimbulkan kecelakaan, menimbulkan nyawa yang akan menjadi taruhannya. Tetapi kalau harus yang ada di klinis, kaitannya dengan nyawa, kerugian, jiwa, dan sebagainya, maka kita menggunakan 99%. Nah, khusus untuk mahasiswa, biasanya hanya menggunakan yang 95%. Nah, misalkan contoh, ini contoh pada estimasi parameter. Diketahui prevalensi diare balita di Jawa Barat atau di Jawa Tengah misalkan 15%. Ini prevalensi artinya kejadian yang sudah terjadi atau kasus baru dan kasus lama pada diare. Presisi atau simpangan yang dapat diterima, ini yang ditentukan oleh peneliti adalah 5%. Kemudian derajat kepercayaannya 95%. Maka kita bisa melihat prevalensi itu ada di tengah-tengah, karena ini proporsinya, jadi 15%. Nah, simpangan bakunya ada di sebelah kiri dan kanan, 5% dan 5%. Artinya 5% kita ke kiri dikurangi, berarti 10, karena berada di sebelah kiri, dan 5% di sebelah kanan. Kita tambah 15 ditambah 5 menjadi 20%. Jadi artinya bahwa presisi itu antara 10 sampai 20%. Yang dimaksud dengan presisi 5% dari jumlah prevalensi yang ada di Jawa Barat. Nah, kemudian
confident interval, derajat kepercayaan kita bahwa penelitian kita 95% benar, itu berada di ujung kanan dan sampai ujung kiri. Ini dikatakan bahwa peneliti percaya, 95% percaya bahwa prevalensi diare di Jawa Barat berkisar antara 10 sampai 20% kejadian diarenya. Nah, yang selanjutnya perhitungan sampel untuk estimasi. Ini ada beberapa rumus yang bisa kita gunakan. Ya, kita gunakan presisi. Jadi perlu dijelaskan bahwa perhitungan rumus sangat beragam. Jadi ada yang menggunakan Lemeseau, ini rumus-rumus yang dianut oleh Lemeseau atau yang dikreasi oleh Lemeseau. Ada juga yang dimaksud, ada juga namanya rumus Slovin. Bedanya apa? Jika rumus Lemeseau itu kita hanya membutuhkan penelitian terdahulu. Kita tidak perlu harus survei langsung ke lokasi. Jadi biayanya lebih murah, tenaganya lebih efisien. Tetapi rumusnya cukup rumit. Sementara kalau Slovin, kita harus survei dulu ke lokasi. Kita membutuhkan tenaga, membutuhkan biaya, perizinan, dan sebagainya. Tetapi rumusnya simple. Nah, keuntungan berikutnya adalah untuk estimasi parameter menggunakan Slovin, presisinya atau ketepatannya lebih terjamin daripada Slovin. Baik, kita akan bahas pada kesempatan kali ini khusus untuk rumus Slovin. Pertama adalah presisi mutlak, yang kedua presisi relatif. Kita akan fokus pada presisi mutlak. Nah, ada namanya estimasi proporsi, artinya proporsi itu persentase. Jadi kita hanya melihat variabel kategorik. Tadi sudah ada nominal, ada ordinal. Presisi mutlaknya biasanya digunakan rumus ini. Jadi ini rumus-rumus yang untuk prosentase, berdasarkan persentase Z1 min setengah alfa atau Z setengah alfa kuadrat kali P dikali 1 min P dalam kurung dan dibagi D kuadrat. Nah, sementara untuk estimasi rata-rata atau variabel numerik yang ada di dalamnya skala ordinal dan skala interval dan rasio, maka rumusnya adalah N sama dengan Z setengah alfa kuadrat dikali tau kuadrat dibagi D kuadrat. Oke. Nah, ini kira-kira contoh yang selanjutnya. Contoh perhitungan besar sampel untuk mengetahui prevalensi diare di Kabupaten Bekasi. Misalkan kita contohkan Bekasi. Prevalensi diare pada balita di Bekasi belum diketahui. Digunakan hasil survei. Jadi di Bekasi sendiri, ini kan masuk area Jawa Barat atau Provinsi Jawa Barat. Karena kita belum menemukan di Bekasi informasi tentang penyakit diare, maka kita menggunakan survei yang ada di Provinsi Jawa Barat. Nah, ternyata diketahui di Jawa Barat ada 15%. Peneliti memberikan simpangan atau presisi sebesar 5%. Derajat kepercayaan tadi sudah kita sepakati untuk kesehatan 90%, sementara untuk klinis 99%. Sehingga kita gambarkan kembali bahwa nilai prevalensi itu ada di tengah-tengah, proporsi prevalensi. Kemudian untuk presisi itu ada di sebelah kiri dan kanan, sebesar 5%, 5%. Jadi kalau kita gambarkan 10%, antara 10% sampai 20%, itulah presisinya. Nah, antara 10 sampai 15, ini 15 dikurangi 5 menjadi 10, dan 15 dikurangi 5 menjadi 20. CI-nya atau confidence intervalnya, kita percaya bahwa 90% penelitian kita benar, ya, kita benar. Kira-kira seperti itu. Kemudian masukkan ke rumus. Karena ini adalah prosentase, tadi sudah kita sepakati kalau prosentase, maka kita masuk kepada proporsi. Jadi ini kalau kemudian kita cocokkan dengan skala, maka ini adalah skala ordinal atau skala yang sifatnya kategorik, bisa nominal atau ordinal. Nah, rumus yang kita masukkan adalah N sama dengan Z setengah alfa atau Z 1 min alfa bagi 2 kuadrat dikali P dalam kurung 1 min P dibagi D kuadrat.
dengan penjelasan bahwa P sama dengan estimasi proporsi. Kemudian D itu presisi atau simpangan mutlak, dan Z nilai Z pada derajat kepercayaan 1 min alfa bagi 2. Ini digunakan untuk estimasi proporsi, tetapi tidak tepat digunakan untuk uji hipotesis. Asumsi desainnya adalah populasi tidak terbatas dan sampelnya simple random sample. Kemudian, besar sampel untuk simpangan mutlak. Jadi, ini contoh penggunaannya, rumus yang tadi sudah kita bahas itu, gunanya misalkan untuk survei cakupan imunisasi. Biasanya dalam bentuk persentase, survei prevalensi gizi kurang di masyarakat, persentase penelitian prevalensi hipertensi di masyarakat. Kita bisa gunakan estimasi proporsi dan yang lain sebagainya. Nah, besar sampel estimasi proporsi, beberapa contoh. Yang pertama, survei dilakukan untuk mengetahui prevalensi diare pada peneliti di Kabupaten Bogor. Berapa jumlah sampel yang diperlukan untuk survei ini? Untuk menghitung jumlah sampel, peneliti perlu tahu yang pertama, perkiraan prevalensi diare di Kabupaten Bogor jika diketahui. Kalau tidak diketahui, maka kita akan naik di atasnya. Kabupaten Bogor itu masuk Provinsi Jawa Barat, maka kita masuk ke Provinsi Jawa Barat. Yang kedua, presisi atau simpangannya dapat diterima. Ini tergantung pada peneliti, mau menentukan 5%, 10%, atau 15%. Yang berikutnya adalah derajat kepercayaan. Kita tentukan derajat kepercayaan itu berkisar antara 95%. Nah, misalkan dari contoh yang tadi sudah disebutkan, data diare di Bogor belum ada. Kita naik di atasnya. Bogor masuk pada area Jawa Barat atau masuk dalam Provinsi Jawa Barat. Ternyata di Jawa Barat diketahui 15%. Simpangan bakunya kita tetapkan 5%, tidak terlalu tinggi, antara 5, misalkan 10, 15, kita pilih yang 5% saja. Derajat kepercayaannya 90%, karena ini bukan klinis, bukan ada di rumah sakit dan sebagainya. Berarti peneliti perlu memperkirakan prevalensi diare di Kabupaten Bogor. Kita asumsikan bahwa di Bogor itu sama dengan di Jawa Barat, 15%. Misalkan kita juga contoh yang lain, misalkan di Kabupaten Banyumas itu masuk ke Provinsi Jawa Tengah, maka misalnya di Jawa Tengah ada berapa? Kalau misalnya Jawa Tengahnya 10%, maka asumsi kita bahwa di Banyumas juga 10%, seperti layaknya seperti di Jawa Tengah. Peneliti yakin bahwa 95% prevalensi diare Kabupaten Bogor berkisar antara 10-20%. Kenapa? Karena simpangan bakunya 5%. Tadi prevalensi ini 5%, jadi 5% dikurangi 5, 10, prevalensi 15 ditambah 5 menjadi 20, maka 10-20%. Ada 5% kemungkinannya prevalensi diare berada di luar kisaran 10-20%. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam rumus. Yang pertama, Z setengah alfa itu sama dengan, masukkan ke dalam tabel, kita dapatkan 1,96, itu ketentuan. Kita kuadratkan, kemudian populasi atau prevalensinya kita simpulkan dengan P. P tadi kita sudah mendapatkan 15%, maka karena ini menggunakan proporsi, kita merubah menjadi desimal, jadi 0,15 kali 1 min P. 1 min P, P-nya tadi 0,15, maka 1 dikurangi 0,15 dibagi D. Simpangan baku ditentukan oleh peneliti tadi 5%. 5% juga dikonversi dengan desimal menjadi 0,05. 0,05 dikuadratkan. Setelah itu kita hitung dengan kalkulator atau dengan mesin, ternyata ini kita mendapatkan 196 responden atau 196, kita mendapatkan angka itu. Berarti pada survei yang bertujuan untuk mengetahui prevalensi kasus lama dan kasus baru diare pada balita di Kabupaten Bogor diperlukan sampel minimum 196 balita. Artinya kalaupun lebih tidak apa-apa, tapi jangan sampai kurang karena minimal. Yang pengambilan sampelnya dilakukan dengan metode simple random sample. Jadi sangat-sangat sederhana, tidak perlu terlalu rumit. Nah, berikutnya adalah besar sampel estimasi rata-rata.
Ini rumusnya adalah Z setengah alfa atau Z 1 min alfa bagi 2 kuadrat kali tau kuadrat dibagi D kuadrat. D kuadrat kita sudah ketahui, tau kuadrat sudah, Z kuadrat kita sudah ketahui, tau ini adalah simpangan baku. Ya, simpangan baku. Ini digunakan kalau datanya dalam bentuk rata-rata atau kita tidak bisa membuat prosentase, maka akan kita masukkan ke dalam rata-rata. Nah, besar sampel rata-rata, ini misalkan contoh. Jadi kalau misalkan saya ulang kembali, ada dua estimasi. Yang pertama estimasi proporsi, yang kedua estimasi rata-rata. Estimasi proporsi adalah upaya untuk menghitung. Jadi kalau kita menghitung biasanya tidak ada pecahan atau utuh, atau tidak, biasanya menghitung tidak ada satuan. Sementara kalau estimasi rata-rata adalah mengukur biasanya disertai dengan satuan. Jadi kalau kita lihat contohnya, suatu penelitian dilakukan untuk mengetahui rata-rata tekanan darah sistolik orang dewasa di Jakarta. Maka asumsi kita atau asumsi yang kita gunakan adalah bahwa rata-rata tekanan darah adalah 120 mm Hg. Nah, mm Hg ini adalah satuan. Bedakan dengan yang sebelumnya. Sebelumnya kita hanya mengetahui prosentase, tidak ada satuannya. Tetapi yang tekanan darah ini ada satuannya. Ini namanya mengukur, bukan menghitung. Simpangan baku dari penelitian tersebut kita misalnya tetapkan oleh responden 20 mm Hg, artinya kisarannya antara 115 sampai 125. Ya. Oke. Nah, presisi atau simpangan baku mutlaknya adalah 4 mm Hg. Derajat kepercayaannya 95%. Jadi berarti peneliti yakin bahwa rata-rata tekanan darah sistolik populasi antara 115 sampai 125. Nah, kemudian kita masukkan pada rumus. Jadi rumusnya tadi Z setengah alfa kali tau, Z setengah alfa kuadrat kali tau kuadrat dibagi D kuadrat, masing-masing dikuadratkan. Z setengah alfa itu 1,96. Ini adalah ketetapan, kemudian dikalikan dengan tau. Tau itu adalah simpangan baku, tadi sudah kita dapatkan 20, maka 190 kuadrat dikali 20 kuadrat dibagi standar deviasi. Itu kita dapatkan 4 standar deviasi, jadi 4 kuadrat. Bandingkan dengan yang tadi, kalau tadi kita menggunakan desimal, maka kita di sini tidak menggunakan desimal, tapi menggunakan bilangan bulat. Nah, setelah dihitung dengan sarana komputerisasi atau sarana alat hitung dan lainnya, kita dapatkan sampel sejumlah 97. Berarti untuk mengetahui rata-rata tekanan darah sistolik orang dewasa di Jakarta diperlukan sampel minimum 97 sampel orang dewasa. Pengambilannya menggunakan simple random sampling. Nah, yang kedua adalah perhitungan besar sampel untuk uji hipotesis. Kalau yang tadi kita hanya melihat deskripsi gambaran survei, maka kita akan membuat hipotesis. Nah, bedanya apa? Kalau hipotesis ada dua yang harus kita hitung, karena tadi kita akan menghitung variabel independen dan variabel dependen, variabel kelompok estimasi kelompok 1 dan kelompok 2. Ada hubungan antara kelompok 1 dan kelompok 2, ada perbedaan antara kelompok 1 dan kelompok 2, ada pengaruh kelompok 1 terhadap kelompok 2. Inilah yang namanya uji hipotesis. Nah, ini rumusnya. Rumusnya sangat panjang, tetapi kalau kita hitung secara langsung atau secara operasional jauh lebih simple atau lebih ringan. Ada 3 kategorinya. Yang pertama, nah keuntungan yang lain adalah dengan menggunakan rumus ini sebenarnya kita sudah diarahkan untuk memilih jenis analisis data atau jenis uji statistik. Mari kita simak yang pertama. Yang pertama adalah uji beda proporsi. Nah, biasanya karena proporsi ini lebih cocok untuk uji chi-square atau G-square. Yang kedua, uji beda rata-rata atau independen. Biasanya kita gunakan uji T, independen, karena rata-rata. Jadi sekali lagi, kalau uji beda proporsi, ini untuk uji chi-square.
atau chi kuadrat, atau mahasiswa biasa menyebutnya chi square. Sementara yang kedua, uji beda rata-rata ini biasanya cocok untuk uji T independen atau uji student. Nah, yang ketiga, uji beda rata-rata atau uji beda rata-rata berpasangan atau parity test. Nah, ini cocok untuk uji T berpasangan atau uji parity test. Nah, ini salah satu keuntungannya, beda dengan Slovin. Kalau Slovin kita harus mencari-cari uji yang cocok, sementara dengan uji rumus Lemeso ini kita sudah diarahkan untuk memilih analisis datanya atau uji statistiknya. Baik, kita masuk pada perhitungannya. Jadi rumusnya sangat panjang, tapi sebenarnya kalau kita gunakan simple. Jadi N sama dengan dalam kurung Z setengah Z1 min alfa bagi 2 akar 2P head atau 2P rata-rata kali 1 min P head akar ya, kemudian ditambah Z1 min beta atau ini power of test akar kali akar P1 kali dalam kurung 1 min P1 ditambah P2 dalam kurung 1 min P2 dalam kurung dikuadratkan dan dibagi P1 min P2. Nah, untuk uji beda rata-rata juga hampir sama rumusnya. Nah, kita bedakan, kalau uji beda rata-rata kita hitung dulu satu-satu, kemudian baru kita masukkan. Jadi kita hitung dulu to-nya, baru kita masukkan. Sementara kalau uji beda rata-rata parity test, kita langsung. Kenapa? Karena sampelnya tunggal. Kita akan melihat bedanya apa. Uji beda rata-rata independen itu ada dua kelompok yang kita bandingkan. Tetapi kalau uji beda rata-rata parity test itu satu kelompok, tetapi kita ukur sebelum dan sesudah atau pre dan post. Nah, kalau uji beda proporsi dua kelompok, ini kita bisa melihat rumusnya seperti ini. P1 dan P2 bergantung pada desain, didapat dari penelitian terdahulu. Artinya, kita bisa mendapatkan dari skripsi, misalkan tesis, disertasi, jurnal, dan sebagainya. Jadi kita tidak perlu turun ke lokasi, tetapi kita cukup berada di depan komputer, kita bisa mencari atau searching jurnal, searching skripsi, searching yang lain, begitu kita bisa gunakan. N itu sama dengan jumlah sampel untuk masing-masing kelompok. P head atau P head itu adalah P1 ditambah P2 dibagi 2. Ingat, P1 dan P2 beda minimal yang dianggap bermakna secara substansi. Oke, ini kalau kita misalkan bicara tentang desain eksperimen, tapi sebelumnya kita langsung masuk ke P1 misalkan. Nah, ini contohnya. Jadi ada sebab, ada keluaran, atau kita sebut ini independen, ini dependent. Nah, sebab itu ada positif, ada negatif. Akibat juga ada positif, ada negatif. Jika kita simpulkan sebab positif dan akibat atau keluaran positif, maka kita simpulkan dengan A. Sebab negatif, keluaran positif, kita simpulkan dengan C. Sebab positif, keluaran negatif, kita simpulkan dengan B. Dan sebab negatif, keluaran negatif, kita simpulkan dengan D. Maka kita bisa buat total ke samping kanan, kita dapatkan A plus B dan C plus D. Sementara kita kalau ke bawah atau horizontal, vertikal, kita dapatkan A plus C dan B plus D. Ketika kita jumlahkan total, A plus B ditambah C dan ditambah D. Nah, P1 adalah A dibagi A plus C. Jadi A dibagi A plus C. Itu kalau P1. Jadi, dilihat dari keluaran atau output atau akibat. P2 adalah B dibagi B plus D. Baik, contoh P1. Misalkan hubungan antara anemia dengan PPLR. Ingat, hubungan antara anemia dengan PPLR. Anemia sebagai sebab, PPLR sebagai akibat. Artinya ini variabel independen dan ini variabel dependen. Desainnya misalkan cohort atau cross-seksional. Maka P1 adalah proporsi PPLR pada ibu anemia.
Yang P2 adalah BPLR pada ibu yang tidak anemia. Sementara pada kasus kontrol, proporsi ibu anemia pada BPLR. Jadi yang dilihat sebabnya dulu, baru kemudian kita lihat akibat. Beda dengan kohort atau cross-seksional. Yang dilihat adalah akibatnya dulu, baru kemudian sebab. P2, proporsi ibu anemia pada non-BPLR. Nah, jangan sampai kita salah dalam menetapkan P1 dan P2. Sementara untuk kohort, kita akan bisa melihat asumsinya adalah proporsi BPLR pada ibu anemia, ini P1, dan proporsi BPLR pada ibu non-anemia adalah P2. Asumsinya, misalkan kita sebagai contoh atau soal, P1 itu 30%, P2 20%, kita dapat dari mana? Kita dapat dari jurnal atau dari skripsi atau dari laporan atau dari disertasi dan sebagainya. Jadi penelitian-penelitian terdahulu. Peneliti berasumsi perbedaan minimal proporsi BPLR sebesar 20% antara ibu anemia dan ibu non-anemia. Kenapa? 30 dikurangi 10 sebesar 20%. Jadi 30 dikurangi 10, jadi sekitar 20% atau P1 dikurangi P2. Derajat kemaknaannya 5%. Jadi kita boleh salah 5% maksimal. Kita boleh salah maksimal 5%. Atau set alfa kita tetapkan 1,96. Kekuatan ujinya biasanya kita tetapkan 80%, maka kita dapatkan 0,84. Oleh karena itu P hat-nya atau P rata-ratanya adalah 0,3. Jadi kita buat dulu menjadi desimal. Semua kita buat menjadi desimal karena ini proporsi. Jadi kita prosentase 0,3 dan 0,1. Jadi 0,3 ditambah 0,1 dibagi 2 sama dengan 0,2. Nah, pada contoh tersebut tadi, P1 sama dikurangi P2 sama dengan 20. Itu. Nah, jika nantinya, atau kesimpulannya perlu kita ingat, jika nantinya setelah data terkumpul, beda BPLR sebesar 20% atau lebih pada N sampel yang diambil, maka kita bisa mengatakan uji statistiknya signifikan. Jika ujinya 20% atau lebih. Jika nantinya setelah data terkumpul, beda BPLR kurang dari 20, jadi asumsi kita harusnya 20 atau lebih, tapi kita kurang, maka tidak signifikan. Signifikan uji statistik dirancang berdasarkan pengertian tentang substansi. Oke. Perbedaan berapapun dapat dirancang untuk signifikan secara statistik asal jumlah sampel terpenuhi. Nah, kita masuk pada rumusnya. Misalkan tadi P1 0,3, P2 0,1. Rata-ratanya ada 0,2 karena P1 dikurangi P2 dibagi 2. Set setengah alfanya 1,96. Tadi kita sudah tetapkan 5% atau 95% CI-nya. Betanya tadi power of test-nya 80% atau 0,84. Maka kita hitung masukkan 1,96 kuadrat kali akar 2. Kenapa akar 2? Karena tadi 2 kali P hat. Jadi 2 kali P hat, ini P hat-nya 0,2. 1 min 0,2 ditambah 0,8 dikali akar 0,3. 0,3 P1 kali 1 min 0,3 ditambah 0,1, ini P2-nya. Masukkan sebelah kiri. 1 min 0,2 kemudian dikuadratkan dibagi dengan 0,3 dikurangi 0,1 kuadrat. Maka kita akan menemukan 62 hasil yang kita temukan. Ini setiap kelompok. Kenapa? Karena kita ada P1 dan P2. Artinya bahwa, atau berarti bahwa sampel yang kita butuhkan adalah 62 ibu anemia dan 62 ibu non-anemia, sehingga total 124 atau 62 kali 2 ibu hamil. Bukan berarti diambil sampel 102 ibu hamil, tetapi karena tidak menjamin 62, kita tetap mengambil 62 ibu hamil, yang anemia dan 62 ibu yang non anemia. Ini bedanya dengan yang tadi sampel yang estimasi. Kalau estimasi kita mengambil secara acak 162, tetapi kalau uji hipotesis kita ambil dulu 62 pada ibu anemia dan 62 pada ibu non anemia. Oke. Nah, ini juga sama kasus yang kontrol. Jadi hampir sama. Selanjutnya,
Kalau kasus kontrol ini kalau misalkan kita mendapatkan data P1-nya 0,8, P2-nya 0,6, maka P0,8 dikurangi 0,6 dibagi 2. 0,8 ditambah 0,6 dibagi 2, 0,14 bagi 2, 0,7. Maka kita langsung masukkan di sini. Ininya sama 1,96 dan 0,84. Kita hitung semuanya dan kita ketemu 82 kelompok. Artinya bahwa 82 kali 2 berarti sampel 82 bayi PPLR dengan 82 bayi non PPLR. Ini kalau uji hipotesis proporsi. Nah, jika hipotesis tidak fokus, misalkan faktor-faktor yang berpengaruh pada kejadian PPLR, P1 dan P2 variabel yang mana? Solusinya adalah pilih faktor utama saja. Faktor lain dianggap confounder. Misalkan kejadian PPLR disebabkan oleh apa? Yang paling berpengaruh. Yang itu yang kita tetapkan sebagai P1 dan P2. Hitung sampel untuk tiap faktor utama. Kemudian ambil jumlah sampel yang terbesar. Jadi kita hitung dulu semuanya. Kalau ada 3 variabel independen, misalkan yang ibu anemia, kemudian asupan gizi, kemudian berat badan ibu, maka kita ambil yang potensial saja. Kalau memang mampu kita hitung semua, tiga-tiganya kita hitung jumlah sampelnya. Jika misalkan ibu anemia lebih besar, ketemu misalkan 82, yang lainnya 62, dan berikutnya kemudian 40, maka kita ambil yang terbesar yaitu 82, itu asumsinya. Perbedaan P1 dan P2 harus berdasarkan perbedaan yang dianggap secara substansi bermakna, bukan hanya dari penelitian terdahulu saja. Nah, ini contoh penelitian tentang faktor-faktor berhubungan dengan PPLR, misalkan faktor utama, misalnya anemia, merokok, hipertensi, status ekonomi. Maka kita harus mengetahui berapa proporsi anemianya, berapa proporsi merokoknya, berapa proporsi hipertensinya. Kita bisa melihat misalkan ini P1, proporsi PPLR pada anemia P1, ini P2, ini pada perokok P1, perokok pada non-perokok P2, kemudian hipertensi P1, non-hipertensi kita asumsikan sebagai P2 dan seterusnya. Nah, demikian yang bisa saya paparkan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa difahami dan bermanfaat bagi semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.